wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ines Cahya Permatasari dari Universitas Nusantara PGRI Kediri dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya akan menjalankan tugas dari salah satu matkul saya, yaitu konsep dasar IPS Sekolah Dasar. Museum Anjuk Ladang. Museum Anjuk Ladang Anjuk memiliki beberapa bagian bangunan yang berbeda. Di bagian depan terdapat joglo yang menjadi tempat prasasti Anjuk Ladang disimpan, sementara bangunan utama berfungsi sebagai tempat penyimpanan guci, mangkuk, wayang kulit, ganta, topeng, dan lainnya. Museum Anjuk Ladang terletak di Terminal Bus Anjuk Ladang, Jalan Gatot Subroto, Ringin Anom, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk. Prasasti Anjuk Ladang. Prasasti Anjuk Ladang ditemukan di Candi Lor, Desa Candirejo, Kecamatan Lojeret. Dibuat dari batu andesit dengan ukuran tinggi 209 cm, lebar 102 cm, tebal 74 cm. Pada saat ini, prasasti yang asli disimpan di Museum Nasional Jakarta. Prasasti Anjuk Ladang memakai huruf dan bahasa Jawa kuno, dibuat atas perintah Sri Maharaja Empu Sendok Sri Isana Wikrama Darmo Tunggadewa pada bulan Caitra tanggal 12 Paroh petang tahun 859 Soko atau tanggal 10 April 937 Masehi. Isi prasasti tentang penetapan tanah dan sawah di Desa Anjuk Ladang menjadi tanah Simo Swatantro. Dari bagian prasasti yang dapat terbaca, dapat ditafsirkan bahwa alasan penetapan Sima karena penduduk Desa Anjuk Ladang telah berjasa kepada raja sewaktu terjadi suatu peperangan. Hal ini diperkuat dengan disebutnya Jaya Stamba sebagai bangunan kemenangan dalam prasasti tersebut. Adapun maksud penetapan Sima yaitu agar daerah Anjuk Ladang dibebaskan dari kewajiban membayar berbagai jenis pajak. Untuk selanjutnya, penghasilan yang diperoleh sebagian digunakan untuk pemeliharaan bangunan di Anjuk Ladang. Di Museum Anjuk Ladang ini juga dapat berfoto dengan latar belakang berbagai artefak bersejarah seperti arca-arca, batu, dan boneka Lara Bengok. Selain itu, juga dapat menemukan spot menarik yang menjadi favorit pengunjung seperti di depan fosil-fosil hewan kuno yang ada di Museum Anjuk Ladang. Pindah ke bagian belakang dari gedung Museum Anjuk Ladang. Tempat ini biasanya digunakan untuk parkir para pengunjung museum. Di belakang sini juga ada tempat yang bernama ruang pamer prasejarah. Yuk kita masuk ke dalam tempatnya. Setelah masuk, disambut dengan fosil pasir halus kekuningan gading gajah purba. Ini adalah fosil yang kedua, sama seperti yang pertama. Bedanya fosil ini lebih terlihat jelas bentuknya. Lanjut ke etalase ketiga, yang isinya adalah bagian fosil yang kecil-kecil dari hewan gajah purba.
Kalau etalase ini berisi fosil tulang panggul gajah purba. Berbeda dengan etalase sebelumnya, etalase ini yaitu berisi fosil kayu. Kalau yang ada di dalam etalase ini berisi tentang fosil gamping cetakan daun, seperti inilah contohnya. Kehidupan masa purba dan prasejarah ditemukan pula di Kabupaten Nganjuk. Dengan ditemukannya beberapa bagian fosil tulang hewan purba seperti gading, gigi, kepala, tulang belakang dan kaki stegodon atau gajah purba, serta banteng dan kerbau purba, harimau purba, badak purba, kuda nil purba, kijang maupun kerang-kerang laut di daerah lereng pegunungan Pandan, tepatnya di wilayah hutan RPH Turi, BKPH Tritik, KPH Nganjuk, maka terbukti bahwa kehidupan purba telah ada di wilayah Kabupaten Nganjuk. Temuan fosil pertama kali pada tahun 1992 berupa bagian tulang hewan kijang dan dari jenis Bovidae. Temuan tersebut tidak dipublikasikan dan terus berlanjut hingga pada tahun 2015 berupa fosil tulang dan gading gajah. Barulah pada tahun 2018 setelah ditemukan gading gajah dengan panjang 2,6 meter sebenarnya telah ditemukan pada tahun 2015 dilaporkan ke Disparporabut Kabupaten Nganjuk. Barulah temuan-temuan lain dilaporkan dan diserahkan dengan imbal jasa. Pada tahun 2015 sampai 2018, para pencari dan kolektor sudah mulai terang-terangan memamerkan fosil-fosil miliknya. Dengan pendekatan yang dilakukan Disparporabut, banyak koleksi-koleksi yang diserahkan dan saat ini menjadi koleksi Museum Anjuk Ladang. Berikut contoh beberapa fosil yang ada di dalam ruangan pamer prasejarah. Sekian video cuplikan dari saya, sejarah tentang Museum Anjuk Ladang. Bila ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.